Bab jual beli. Riwayat dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika kami tiba di Madinah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara diri saya dengan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Kemudian Sa'ad bin Ar-Rabi' berkata, sebenarnya saya adalah orang Ansor yang memiliki harta terbanyak. Maka saya akan membagikan kepadamu setengah dari harta saya. Dan perhatikanlah manakah di antara kedua istriku yang lebih engkau sukai. Akan saya ceraikan untukmu, hingga kalau sudah berlalu masa iddahnya, engkau dapat menikahinya. Kata perawi, Abdurrahman berkata kepadanya, saya tidak ingin memperoleh itu. Apakah di sini ada pasar untuk berdagang? Sa'ad menjawab, ada, yaitu pasar Qainuqa. Pagi-pagi, Abdurrahman sudah datang ke pasar seraya membawa akid dan samin. Selanjutnya seperti itulah ia berbuat setiap pagi. Tidak berselang lama, maka terlihat pada Abdurrahman bekas-bekas kuning dari minyak wangi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apakah kamu sudah menikah? Ia menjawab, sudah. Beliau Shallallahu alaihi wasallam bertanya, kepada siapa? Ia menjawab, kepada salah seorang wanita Ansor. Beliau bertanya, berapa emas kawin yang engkau berikan kepadanya? Ia menjawab, emas sebesar biji kurma. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, buatlah kenduri walaupun dengan seekor biri-biri. Riwayat dari An-Nu'man bin Bishir radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang halal jelas dan yang haram pun jelas. Sedang di antara yang halal dan yang haram terdapat hal-hal yang bersifat meragukan atau mustabihah. Barang siapa meninggalkan hal-hal yang meragukan, yang mungkin mengandung dosa, niscaya ia lebih teguh menghindari yang jelas mengandung dosa. Orang yang ceroboh terhadap hal-hal yang mungkin mengandung dosa, niscaya nyaris terjerumus ke dalam hal-hal yang jelas mengandung dosa. Hal-hal maksiat merupakan daerah-daerah larangan Allah. Orang yang menggembala di daerah-daerah larangan, maka nyaris akan terjerumus ke dalamnya. Riwayat dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Utbah bin Abi Waqqas berpesan kepada saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa putra budak perempuan Zam'ah adalah anakku. Oleh karena itu, asuhlah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika tiba tahun penaklukan kota Makkah, anak itu diambil oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan ia berkata, saudaraku sudah berpesan kepadaku tentang anak ini. Maka berontaklah Abdu bin Zam'ah seraya berkata, dia adalah saudara saya, putra dari budak perempuan ayah saya, yang mana telah dilahirkan di ranjang ayah saya. Kemudian mereka berdua saling mengadu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sa'ad berkata, wahai Rasulullah, ini adalah putra saudara saya. Dahulu ia telah berpesan kepada saya tentang anak ini. Abdul bin Zam'ah berkata, ia adalah saudara saya, putra budak perempuan ayah saya, dan dilahirkan di atas ranjang ayah saya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, anak itu untukmu wahai Abdul bin Zam'ah. Lebih lanjut, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, anak adalah milik ranjang, sedangkan pezinanya memperoleh rajam batu. Kemudian beliau bersabda kepada Saudah binti Zam'ah, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tutuplah dirimu darinya, karena beliau melihat ada kemiripan anak itu dengan Utbah. Lalu anak itu tidak pernah melihat Saudah sampai ia menjumpai Allah Azza wa Jalla. Juga diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ada sejumlah orang berkata,
"Wahai Rasulullah, ada sejumlah orang membawakan untuk kami daging. Kami tidak mengerti apakah mereka menyebut nama Allah ketika menyembelihnya atau tidak." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebutlah nama Allah, lalu makanlah." Riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Akan datang kepada umat manusia suatu zaman yang mana seseorang tidak akan peduli apa-apa yang diperolehnya, apakah dari barang halal ataukah dari barang haram." Riwayat dari Zaid bin Arqam dan Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, keduanya berkata, "Dahulu kami adalah dua orang pedagang pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kami bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pertukaran uang dirham dengan emas. Beliau bersabda, apabila dilakukan secara kontan tidak mengapa, apabila ditangguhkan maka itu tidak boleh." Riwayat dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, "Saya meminta izin kepada Umar radhiyallahu anhu untuk masuk ke rumahnya, tetapi tidak diizinkan untukku. Boleh jadi ia sedang sibuk, lalu saya pulang. Ketika Umar sudah senggang, ia bertanya, 'Tidakkah tadi saya mendengar suara Abdullah bin Qais atau Abu Musa? Izinkanlah untuknya.' Dikatakan kepadanya bahwa ia telah pulang. Kemudian ia memanggilku. Saya berkata, 'Kita diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu.' Umar radhiyallahu anhu berkata, 'Apakah engkau dapat mendatangkan saksi untuk itu?' Lalu saya pergi ke majelis orang-orang Ansor dan saya tanyakan kepada mereka. Mereka menjawab, 'Tidak ada yang dapat menjadi saksi bagimu dalam hal itu, kecuali yang termuda dari kami, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri.' Lalu saya menghadap seraya membawa Abu Sa'id. Kata Umar, 'Mengapa pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang seperti itu terlewatkan oleh saya? Saya telah dirisaukan oleh pasar-pasar.' Maksud beliau karena sibuk berdagang. Riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa ingin untuk dilapangkan rezekinya atau dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menjalin silaturahim.